semua, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi mengenai model kooperatif pada mata kuliah Strategi Pembelajaran. Bersama saya Kintan Ayu dengan NIM 201102131 dari Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi, apa itu model pembelajaran kooperatif? Konsep model pembelajaran kooperatif. Menurut Hamid Hasan dalam Etin Solihatin, kooperatif mengandung pengertian bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Jadi, belajar kooperatif adalah pemanfaatan kelompok kecil dalam pengajaran yang memungkinkan siswa bekerja bersama untuk memaksimalkan belajar mereka dan belajar anggota lainnya dalam kelompok tersebut. Sedangkan menurut Johnson dalam buku Hartono, pembelajaran kooperatif adalah suatu penggunaan pembelajaran kelompok-kelompok kecil sehingga para siswa bekerja sama untuk memaksimalisir belajar mereka. Sehingga dapat disimpulkan, pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang dirancang agar siswa dapat menyelesaikan tugasnya secara berkelompok. Pada pembelajaran kooperatif, siswa diberi kesempatan untuk bekerja sama dengan teman yang ada pada kelompoknya masing-masing. Terdapat 5 prinsip pembelajaran kooperatif menurut Roger dan David Johnson, yaitu yang pertama, prinsip ketergantungan positif atau positive independence, yaitu dalam pembelajaran kooperatif, keberhasilan dalam penyelesaian tugas tergantung pada usaha yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Kemudian yang kedua, tanggung jawab perseorangan atau individual accountability, yaitu keberhasilan kelompok sangat tergantung dari masing-masing anggota kelompoknya. Oleh karena itu, setiap anggota kelompok mempunyai tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan dalam kelompok tersebut. Kemudian yang ketiga ada interaksi tatap muka atau face-to-face promotion interaction, yaitu memberikan kesempatan yang luas kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap muka melakukan interaksi dan diskusi untuk saling memberi dan menerima informasi dari anggota kelompok lain. Kemudian yang keempat, partisipasi dan komunikasi atau participation communication, yaitu melatih siswa untuk dapat berpartisipasi aktif dan berkomunikasi dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang kelima ada evaluasi proses kelompok, yaitu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerjasama mereka, agar selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih aktif. Kemudian terdapat 4 karakteristik model pembelajaran kooperatif menurut Roger dan David Johnson, yaitu yang pertama, pembelajaran secara tim. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran secara tim. Tim merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tim harus membuat setiap siswa itu belajar. Semua anggota tim harus saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itulah, kriteria keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh keberhasilan tim. Kemudian yang kedua, didasarkan pada manajemen kooperatif. Pembelajaran kooperatif memerlukan perencanaan yang matang agar proses pembelajaran berjalan secara efektif. Misalnya, tujuan apa yang akan dicapai, bagaimana cara mencapainya, apa yang digunakan untuk mencapai tujuan itu, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada kemampuan untuk bekerja sama. Dalam pembelajaran kooperatif, setiap anggota kelompok bukan saja harus diatur tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi juga ditanamkan perlunya saling membantu. Misalnya, yang pandai membantu, yang kurang pandai. Kemudian yang keempat, keterampilan bekerja sama. Kemauan untuk bekerja sama itu kemudian dipraktikkan melalui aktivitas dan kegiatan yang tergambarkan dalam keterampilan bekerja sama. Siswa perlu didorong untuk mau dan sanggup berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota lain. Selanjutnya terdapat tipe-tipe model pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama, Team Game Tournament atau TGT. Siswa dibentuk dalam kelompok-kelompok untuk saling membantu dalam memahami materi dan mengerjakan tugas sebagai sebuah kelompok dan dipadu dengan kompetensi antar anggota dalam bentuk permainan. Selanjutnya terdapat Student Team Achievement Division atau STAD. Siswa berada dalam kelompok kecil dan menggunakan lembaran kerja untuk menguasai suatu materi pembelajaran.
Kemudian yang ketiga ada tipe jigsaw. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil yang bersifat heterogen. Dan yang terakhir ada tipe Group Investigation atau GI. Siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk menanggapi berbagai macam proyek kelas. Sintaks pembelajaran kooperatif, yaitu tipe Team Game Tournament atau TGT. Yang pertama ada tahap penyajian kelas atau class presentation. Kemudian yang kedua ada belajar dalam kelompok atau teams. Kemudian yang ketiga ada game. Yang keempat ada turnamen. Dan 5, penghargaan kelompok. Kemudian yang kedua terdapat sintaks pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievements Division atau STAD. Yaitu yang pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. 2. Menyajikan informasi. 3. Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajar. 4. Membimbing kelompok dalam bekerja dan belajar. 5. Evaluasi. Dan 6. Memberikan penghargaan. Kemudian yang ketiga terdapat sintaks pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Yaitu yang pertama menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. 2. Menyajikan informasi. 3. Grup atau kelompok asal atau dasar. 4. Kelompok ahli atau expert group. 5. Tim ahli kembali pada kelompok. 6. Evaluasi. Dan 7. Memberikan penghargaan. Kemudian yang keempat terdapat sintaks pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation atau GI. Yaitu yang pertama terdapat pengelompokan atau grouping, 2. Perencanaan atau planning, kemudian yang ketiga ada penyelidikan atau investigation, kemudian yang keempat ada pengorganisasian atau organisasi, 5. Mempresentasikan atau presenting, dan 6. Pengevaluasian atau evaluating. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.